warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Mari kita berdoa sama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita bagi Islam mengikuti saya, kita baca surat Al-Fatihah, yang mengikuti saja. Al-Fatihah dimulai. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu. Makanya saya tahu adalah sisi berbagi budaya positif CGP Angkatan ke-11 Kota Palu, SMA Negeri 4 Palu atau Provinsi Sulawesi Tengah. Materinya ini cukup banyak Bapak Ibu ya, agak cukup. Nanti tapi kita coba press sedikit sehingga waktu yang diberikan dengan kami bisa mencukupi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita di sini kalau melihat ini ada 6 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, restitusi dan restitusi segitiga. Dari 6 ini, maka nanti fokusnya kita nanti lebih fokus kepada di keyakinan kelas yang selama ini, apakah peraturan kelas atau keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat. Kemudian bagaimana restitusi segitiga, restitusi yang akan kita kembangkan dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah ke depannya. Baik Bapak Ibu, sebelum sana kita lihat dulu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakannya. Juga ada masalah internetnya. Iya. Rupanya tadi HP saya kasih keluar. Iya. Baik Bapak Ibu, kita coba dari sini dulu. Mungkin sudah pernah kita praktekkan di sekolah. Ya, kita coba memperhatikan dulu ini tentang kita mencoba membayangkan sesuatu yang kita pegang, yang betul-betul yang kita pegang itu adalah bermakna buat kita. Ya, bisa Bapak Ibu ya? Boleh? Nah, kita silakan kita berbagi namanya. Kita hanya bermain begini aja, berbagi. Silakan berdua, kali ini berdua, boleh kita saling pegang tangan, genggam tangannya Bapak Ibu. Kira-kira ada sesuatu yang Bapak Ibu pegang itu, kemudian di masing-masing saja Bu, masing-masing. Iya, masih pegang lagi. Oke, kita sama-sama pegang tangannya. Ya, digenggam saja ya, digenggam. Kemudian di sini ada pertanyaan yang kira-kira, apakah Anda atau Bapak Ibu membuka kepala tangan Anda? Apa rasanya membuka kepala tangan dan seterusnya? Dalam kegiatan sesungguhnya siapa yang dengan kendali atau kontrol membuka atau menutup kepala tangan? Oke, bisa ada jawab kira-kira Bapak Ibu? Temannya minta dibuka tangannya, dia tidak mau dikritik, dia pertahankan itu barang, karena ini berharga sekali barang di tangannya ini, sehingga dia tidak mau lepas. Nah, pertanyaan di sini kira-kira siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka ataupun menutup tangan Bapak Ibu? Jadi dengan, iya, bagus. Kita lihat navigasi duanya. Ya, pertanyaan tadi sudah ini ya. Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha adalah tentu jawabannya kita sendiri. Kenapa? Karena penting. Ada sesuatu yang berharga di tangan ini yang tidak bisa orang ambil selain kita sendiri. Terus kalau kita mau bagikan kepada orang lain, tentunya kita melepas tangan, bukan tangan yang silakan ambil. Berarti posisinya dengan kita sendiri. Ya, baik. Nah ini, kita coba lihat teorinya Dr. William. Ya.
ilustrasi guru mengontrol murid. Ini kembali dengan kita semua nanti. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar Bapak Ibu ya? Iya, kita boleh saja memaksa anak untuk melakukan sesuatu itu atas perintah kita. Ya, terus walaupun kapannya itu guru sedang mengontrol murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang disukai. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kita baca saja ini, lihat. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ini mengkritik siswa ini. Ketika lambat kita langsung kritik. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini biasa kita lakukan sebagai guru jaga ataupun guru wali kelas. Ya. Yang ketiga, yang keempat ya, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungannya permusuhan akan terbentuk. Ya, ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu, stimulus, respon dan teori kontrol. Paradigma stimulus kita ini, realitas kebutuhan kita sama. Itu respon kita. Dan saya pikir bahwa kita semua yang ada dalam ruangan ini, kita sama sepakat sebenarnya, realitas kebutuhan sama. Pertanyaannya, betul apa tidak? Maka teori kontrolnya sebenarnya realitasnya tentu kita pasti berbeda. Ya. Yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kayak tadi itu ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, ini artinya saya bisa mengontrol orang lain secara pribadi, saya bisa melihat orang, letak kesalahannya, kebenarannya, tetapi pada intinya
Sesungguhnya kita, diri pribadi kita tidak bisa mengontrol diri sendiri atau bisa melihat diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang kalah sama ya? Oh, sini menang kalah, sini menang menang. Teori ya? Iya. Disiplin. Kalau kira-kira menurut Bapak pengertian disiplin apa sih sebenarnya? Menjalankan sesuai aturan ya. Ya, semua kita berpendapat begitu awalnya. Ternyata disiplin itu menegakkan aturan. Itu menurut kita. Nanti kita lihat apakah benar pandangan itu selama ini kita lakukan salah. Saya selama ini mengatakan salah, tetapi ternyata itu yang benar. Gitu. Nanti kita lihat sebenarnya pengertian disiplin itu apa sih sebenarnya. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ini kan kita di sekolah. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Dan seterusnya. Silakan nanti lihat. Kemudian kita mengacu kepada teori perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. 3 motivasi perilaku manusia nantinya yang kita lihat. Oke, saya kira ini terus makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas tadi semacam tadi untuk menegakkan disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, seperti yang Ibu tadi sampaikan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, benar ya? Nah ini teorinya kita ini, semua kenal begitu. Padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin di mana menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Di sini Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki potensi motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Pemikiran Ki Hajar sejalan dengan pemikiran atau pandangan Diane Gosen dalam bukunya ini dalam bahasa Inggris ya. Disiplin artinya belajar. Yang selama ini kita mengertikan disiplin itu adalah untuk mendisiplinkan orang, atau kita mendisiplinkan siswa kita atau taat pada aturan.
Tapi konsepnya di sini adalah disiplin adalah belajar. Kata disiplin ini berasal dari kata-kata yang sama dengan disciple atau murid, pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi instrik, bukan instriknya. Disiplin dapat membuat seorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini tadi katanya belajar. Ternyata disiplin belajar itu tujuannya adalah hanya menggali potensi yang menuju pada sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna. Jadi patokan kita selama ini ternyata kita keliru dalam memberikan penanggapan tentang kata disiplin kepada siswa. Ya. Ini nilai-nilai kebajikan dari 6 instruksi yang diberikan. Profil Praja Pancasila. Kita sudah paham semua ini kan? Beriman, mandiri, bernalar, berkebinekaan, bergoyang, kreatif. Ini profil. Bergoyang, bukan bergoyang. Minimalis program. Ini sikap murid yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini sikap murid. Ini 9 pilar karakter. Cinta Tuhan dan segenap ciptanya, kemandirian, kejujuran, hormat, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelubesan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab dan persahabatan. Ini esensinya. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ini proyek nilai-nilai kebajikan. Ya, peduli, rajin, seterusnya Bapak Ibu ya. Oke. Silakan nanti dilihat yang file yang dikirim. Terus ya, coba lihat ini. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan tadi, pertanyaan sebelumnya adalah motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Ya. Motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Mandiri? Di mana sudah tadi?
pasti ya. Ya. Ini juga pasti ya. Oke. Jadi itu yang kita lakukan selama ini sudah. Kita dermawan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan kita, saling membantu. Kepercayaan diri juga nanti kita mencoba tumbuh kembangkan. Toleransi apalagi? Ya. Oke. Saya kira yang masalah itu. Terus tadi ini nah, kira-kira strategi apa yang selama ini diterapkan dalam menanamkan disiplin positif terhadap siswa kita? Yang lambat misalkan, yang bolos sekolah, apalagi? Kira-kira pembiasaan. Ya. Ini kan yang kita lakukan pembiasaan dini sedini mungkin. Nanti mungkin selama ini kita belum melakukan restitusinya. Yang selama ini kita selalu menganggap bahwa salah kamu selama ini. Itu nanti kita lihat ke depannya nanti. Apakah bagaimana tindakan yang akan kita lakukan. Baik, Bapak Ibu kita lanjut ke saya kembali ulang dulu ya. Itu tadi untuk disiplin positif nilai-nilainya. Teori motivasi hukuman dan penolakan restitusi. Kita lihat teorinya dulu ini dari dianya dosen. 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini disebut dengan bersifat eksternal. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dengan orang lain. Orang dengan motivasinya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Berarti di sini dia diminta untuk dihargai. Gitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Orang dengan motivasi akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Jadi strateginya ya sama. Oke, ini satu contoh kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaannya, Iva menjadi gugup
dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkannya teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan orang-orang pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Bapak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva tadi? Alasannya kenapa? Tidak mendidik. Ya, oke. Mempermalukan juga ya. Ya. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Iya, jadi hukuman secara fisik. Karena mempermalukan ya. Oke, bagus. Rupanya pintar-pintar gue sama ini. Lanjut. Nah ini, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada satu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah kita. Selama ini, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita lihat ini dulu, hukuman atau konsekuensi ya. Ini yang mungkin menurut kita selama ini kita lakukan, mungkin siapa saja guru jaga biasa saja melakukan atau wali kelas. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya ya harus. Kalau dia melanggar berarti menurut kita harus diberikan konsekuensinya ada. Restitusinya adalah merupakan pilihan. Nanti bagaimana bedanya? Nanti kita akan memberikan contoh restitusi yang bagaimana. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Oke, menguatkan untuk murid anak dalam jangka yang panjang. Ini kan sudah berbeda ini. Korban mendapatkan keadilan, hukuman. Ya, korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Nanti ganti rugi belum tahu apa ganti ruginya. Terus murid anak akan tersakiti. Murid anak buat tidak nyaman. Kalau dia tersakiti dan sebagainya pasti anak tidak nyaman. Murid akan mendapatkan penguatan. Itu timbal balik ke restitusi. Perilaku pasif, agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Ini biasanya kasusnya BB banyak ya. Ya. Masalah terpecahkan, selesai. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini kan tadi hukumannya ini, maka kayaknya sudah bertentangan ya dengan restitusi. Perilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kenyataan kehidupan nyata. Membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada masalah dalam jangka waktu yang panjang. Peraturannya adalah itu restitusi. Konsep diri buruk, konsep diri baik, konsep diri kuat. Ya. Ini tadi ya. Murid anak belajar menyembuhkan kesalahan. Restitusinya murid belajar memecahkan masalah.
mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kontrol tadi. Dampak kehilangan hak waktu jeda. Murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, sudah diketahui masuk akal, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nanti restitusinya sebentar, terakhir dia. Menyakitkan guru, menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Ya. Itu hukuman konsekuensinya. Kita coba tebak ini dulu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sanksi atau hukuman? Hukuman ya? Kira-kira, coba lihat baik. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. 100 kali ditulis ini. Karena terlambat ke sekolah, ini sanksi atau hukuman? Hukuman? Pemaksaan. Kan konsekuensi tadi. Kita lihat dulu jawabannya nanti sebentar. Ibu bilang hukuman ya? Ya, sanksi. Konsekuensi tadi. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Perhukuman ini. Bahas. Hukuman fisik. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi ya. Buat tes. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi ya. Berjumpa di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman? Tidak salah juga. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Sanksi atau hukuman? Ada hukuman dan sanksi. Kita lihat dulu hukuman. Oke, benar ya, bukan sanksi ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Hukuman? Oke, rupanya Pak Kosim mantap. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi. Murah-murah pertanyaan ini. Gampang. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi ya? Betul sekali. Nanti cuma satu salah nanti ini. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Sanksi. Ragu-ragu. Oke, terlambat hadir pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketinggalan pelajarannya. Sanksi. Mantap. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Olahraga toh? Sanksi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Sanksi atau hukuman? Hukuman. Salah dua ya. Dari yang 14 tadi soal. Bagus Bapak Ibu.
Lanjut ya. Ini oke. Terus saya ini. Ini dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi ada juga jeleknya ya. Ada juga jelek untuk dapatkan ini penghargaan. Iya, berikan hadiah. Dia bisa kasih orang ya. Itu motivasi. Nah, penghargaan yang tidak efektif. Sesuatu penghargaan adalah sesuatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Efektif, mana persyaratan ya? Ya, berarti tidak efektif. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Terus, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang-orang yang diberikan penghargaan tersebut. Oke. Dan seterusnya ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka berikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak-anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini namanya penghargaan dan mengurangi ketepatan. Oke, sudah. Ya, ini sudah restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi selama ini kan kita namanya paksaan memberikan disiplin dengan siswa. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya, mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tetapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok, mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang. Maka mereka juga tersakiti, maka mereka pikir itu adalah imbas. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku. Balik, dia imbas. Imbas ya? Imbas. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah bersalah.
Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka. Ini biasa kita lakukan, gitu ya. Ini yang disebut dengan restitusi tawaran, bukan paksaan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuat. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemilihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Ya, artinya bahwa restitusi itu memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Itu tujuannya kita melakukan sebuah restitusi, agar persoalan-persoalan siswa yang kita hadapi dalam kelas maupun sering keterlambatan itu harus dicari dulu akar masalah. Apa persoalannya, kemudian diberikan solusi sehingga merasa anak-anak tidak terbebani dengan perintah atau larangan yang diberikan. Jadi melihat kondisi kontekstualnya yang baik, maka anak akan menjalani sikap yang baik pula di dalam pembelajaran itu. Itu untuk restitusi Bapak Ibu ya. Ciri-ciri restitusi dengan program yang membedakan dengan program lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Dalam restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang misalkan, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar untuk meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid akan berbuat salah, akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal. Bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi ini hingga mereka merasa lega, seolah-olah kesalahan tidak akan pernah terjadi lagi. Terkadang bisa juga muncul perasaan ingin balas dendam bila orang yang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasi menjadi impas. Pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang karena konfliknya akan tetap ada. Menebus kesalahan itu tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Restitusi sebenarnya meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaliknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemilihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya mengurangi kerugian pada korban, tetapi bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal-hal yang baik orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Itu untuk restitusi Bapak Ibu. Ini tadi kebutuhan dasar sudah ya? Oh ini keyakinan kelas.
pertanyaan ini kan sama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Sama. Atau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk juga keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai satu keyakinan. Ini kita yang agak penting sekali sebenarnya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti yang disampaikan sebelumnya. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi diri dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pada pembelajaran disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, kita mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sekolah institusi. Penentuan nilai-nilai kebajikan pada sebuah institusi telah diberikan contohnya. Kegiatan-kegiatan apa saja bisa dilakukan dalam dapat menentukan keyakinan suatu sekolah atau keyakinan kelas pada. Ini tentunya ke wali kelas. Ini pembentukan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena kalau peraturan yang bagus juga, karena kalau peraturan hukumannya lebih banyak. Kalau keyakinan kelas tidak. Pertama, pembentukan keyakinan kelas ini, satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi curah pendapat dari 30 siswa, ya diminta semua satu-satu. Baru kita diperkecil lagi keyakinan kelas itu. Oke, terus ini prosedur pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini yang dibuat. Ya ini kira-kira kita sudah lakukan apa tidak ini kemarin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita lakukan. Dan ini kriterianya. Kelas perlu dibelajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini satu, ini keyakinan kelas 5 boleh, ini kelas 7 boleh. Silakan dilihat. Ini dia punya prosedurnya. Mencatat semua, memberikan masukan dulu. Kemudian ditinjau kembali. Kegiatan-kegiatan dalam kelas, datang tepat waktu,
tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Mengapa teman dan guru setiap hari tak acuh kepada teman dan guru? Ini hormat ini ya. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini tampak seperti, tetapi tidak tampak. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini timbal baliknya. Bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Ini perbandingannya ya, Bapak Ibu, perbandingan. Rasa diterima dan dimiliki, melibatkan semua anggota kelompok, mengucilkan salah satu teman kita. Inilah bagan untuk membuat keyakinan kelas. Ini nanti kita akan coba kita praktekkan di ruang guru nanti. Ini hanya kita dulu, baru nanti dilaksanakan di ruang guru. Ini prakteknya nanti banyak untuk membuat keyakinan kelas. Seakan-akan keyakinan kelas kita buat itu adalah memberikan respon positif kepada siswa kita, sehingga dia tidak malas belajar, tidak suka bolos, tergantung dari keyakinan kelas yang disepakati. Karena pelanggaran itu bukan lagi dengan kekerasan, tetapi kita kembali keyakinan kelas apa yang kamu langgar untuk merubah dia nantinya. Baik, terus ini sudah tadi ya. Oke. Oke, kita lihat videonya dulu ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Bahkan
dengan akal kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar kulit dapat bekerja dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan harapan harus terpenuhi. Bagaimanapun, mereka dapat belajar dengan dasar bila mereka datang ke sekolah dengan dapat masuk pula dapat mereka belajar. Setelah kita mengetahui kebutuhannya, yang semuanya berhubungan dengan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan bahannya. Karena
Ini penerapan restitusi yang kita laksanakan, dan ini saya sudah praktekkan penerapan restitusi ini. Cuma hasilnya saya belum lihat. Kan kita menunggu waktunya mungkin 1 bulan 2 bulan hasilnya nanti. Ada 3 langkah dilakukan. Astagfirullah. Ini penanganan segitiga saya bermasalah.
Ya, jadi Bapak Ibu, pertama kita menstabilkan dulu identitas yang kita lakukan tadi, membuat pernyataan-pernyataan bahwa siswa itu tidak bersalah. Jadi kita memberikan motivasi buat anak-anak kita yang bermasalah agar bisa kembali kepada realitas yang ada. Misalkan, tapi ini bisa jalan kalau kita buat sebuah keyakinan dalam kelas, kesepakatan dulu dalam kelas. Yang ini yang kita mau terapkan di kedepannya nanti. Keyakinan kelas itu sangat penting untuk kita buat di dalam kelas. Ya. Ya, yang kedua, tindakan yang salah ini. Jadi guru tidak menyalahkan siswanya. Kalau kadang-kadang kalau siswa kita berkelahi, ya kita salahkan siapa yang kita mau salahkan. Jadi kembali ke BP lagi nanti, besok-besok kalau ada masalah lagi menyalahkan siswanya, ya kan? Dan kami harus mencari solusinya, mencari jalan terbaiknya, apa solusi yang bisa diberikan, gitu. Dipanggil satu-satu saja atau dua sekalian. Nanti terbaiknya semacam itu nanti. Ya. Ini keyakinan kelas ya. Tapi ini bisa jalan kalau ada sudah kesepakatan kelas ya. Kalau belum ada dan itu. Kalau Prof ini sudah meninggal ya, baru meninggal. Ya, kas materi ini. Iya, sudah 4 bulan kemarin. Tapi 2024. Enak ya. Oke, Bapak Ibu, itu tadi sekilas tentang restitusi. Alhamdulillah sudah selesai hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan maupun apa yang kita lihat di layar ini, semoga kita bisa mempraktikkan menjadi guru-guru yang hebat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Baik Bapak Ibu, ini tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Semoga kita bisa mengamalkan nanti setelah membaca semuanya, kita bisa makan dan kita semua menjadi guru yang hebat semuanya. Amin.
Jadi ada berapa 5 kebutuhan dasar manusia, Bu? 5 ya. Satu apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan apa? Love. Kebahagiaan. Nah, untuk diterima. Terus kebebasan, terus kesenangan dan kekuasaan. Baik, lanjut Bapak Ibu ya. Ya. Kita lihat 5 restitusi. Ini yang 5 restitusi yang ada pada guru. Pertama, dia sebagai penghukum. Ini sudah pasti. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih mendekatkan murid-murid lebih dalam lagi. Patuhi aturan saya, awas. Iya. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja datang terlambat di sekolah. Selalu dan pasti selalu kau yang selesaikan. Nah ini sebagai penghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot. Gitu ya. Nah sekarang kalau kita tanya pada murid, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang? Pasti muridnya kecewa kan? Iya, itu kita sadari bersama sudah itu. Nah, terus ada yang namanya pembuat merasa bersalah. Nih, guru yang sering membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali Bapak harus memberitahukan, mengingatkan kamu? Ini yang sering kita lakukan ini. Jadi kadang-kadang mengecewakan, membuat merasa bersalah. Aslinya juga bersalah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal karena selalu merasa bersalah tadi, disalahkan terus. Terus guru juga bisa sebagai teman, ayo bantu demi bapak atau demi ibu. Ayo ingat, tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini guru sebagai teman. Nanti kita lihat videonya ya. Pemantau, melihat saja ini. Memantau, mengawasi seterusnya. Jadi ya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa yang konsekuensinya. Ini sebagai materi dan video. Manajer, apakah kamu meyakininya? Yang tadi jika kita melakukan sebuah keyakinan kelas, kesepakatan keyakinan, maka manajer berfungsi di sini. Baik, coba kita lihat filmnya ya. Nih. Semoga kita lihat berbalik. Kayaknya yang ada kasus. Ini guru pasti foto, kita lihat dia punya videonya. Siapa yang kena di sini?
Biasanya guru jaga ini. Ya. Olahraga itu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket. Lewat tadi. Sudah. Menambah. Pergi sana ke lapangan basket. Nah ini posisi merasa bersalah. Ini Pak Sari bisa lakukan ya. Pak Kosi biasa juga ya. Semua. Tapi hanya tergantung Ya. Kamu kenapa terlambat lagi? Nah, ini sudah menurun kan? Tadi matanya melotot, sekarang sudah mulai nadanya. Tadi nadanya sudah mulai berubah sedikit. Nah, sedikit ada penahanan. Iya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur keras banget. Salah cuma keras. Ya, untuk ya, power band tidak lama lagi. Ada satu video lagi. Nah, ini posisi Bersalah ya. Nadanya mulai agak turun lagi sedikit. temani juga. Oh teman ini. Iya. Dia kalau sebenarnya Di pojok. Bisa duduk sini bisa ya, sebagai temannya. Saya.
praktekkan. Kasih eko. Nah, sebetulnya dengan cara begini bisa berubah mindset kita selama saya pada begitu, tapi saya sudah coba berubah. Tangan ya, envelope-nya. Tangan. Tapi semua ada dampak negatifnya ya. Semua ada dampak negatifnya. 5 posisi masing-masing punya dampak. Ini posisi apa ini? Mantau ya? Mantau. Nah, suaranya sudah mulai datang. Nah, itu mengacu kepada keyakinan sekolah. Nah, itu. Nah, ini mengacu kepada keyakinan kesepakatan sekolah sebenarnya. Begitu juga keyakinan dalam kelas. Apa itu? Nah, itu hukum sudah itu. Kan ada sanksi ya, setiap ketentuan ada sanksi. Cuma model sanksinya yang mungkin kita coba gayanya kita, mulutnya kita itu, gayanya Pak Sari marah-marah itu yang harus diperbaiki. Banyak dia membuat karena gaya-gaya. Kalau BPL lembut semua orangnya ya, jadi BPL sangat lembut sekali sebenarnya ya. Ya ada lagi yang ada di sini. Ada lagi yang lembut semua. Sudah mengikuti gaya belajar ketika belajar.
Ya, kita lihat satu lagi sebagai terakhir, restitusinya. Bagaimana pemecahan masalah dari persoalan-persoalan yang dihadapi kelima kontrol diri tadi. Ini ya, restitusi segitiga restitusi. Ini penyelesaian masalahnya. Salam CGP. Bergerak